memulai kegiatan, kita awali dengan bismillah dan doa. Baik, kita cek absen dulu. Ketika dipanggil namanya, angkat tangannya ya. Ibu. Reti Sumila. Ada, Bu. Rina Safebri Badicasi. Ada, Bu. Roza Hustina. Bu. Sonia Asmaul Husna. Ada, Bu. Oke, berarti semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai materi IPA ya. Kita masuk ke materi daerahku dan kekayaan alamnya. Jadi, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi, gue harapkan nanti ketika setelah kita mempelajari materi ini, anak-anak ibu bisa menyebutkan apa saja keberagaman kekayaan alam di sekitar tempat tinggal kita dan bagaimana kondisi masyarakat di sekitar sana. Misalnya nanti kita kupas lagi. Oke, sekarang untuk lebih semangatnya, ibu mau cek dulu. Kita coba di Ina. Masih ingat lagu tentang profil Pancasila? Kurang, Bu. Kalau yang kurang nanti bisa ngikuti ya. Kita pakai gerakannya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, siapa dulu lagi? Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Boleh anak ibu baca tujuan pembelajarannya? Ya, Bu. Oke, sudah. Kita lanjut lagi ya ke materi. Nah, sekarang kita tinggal di daerah mana, Nak? Pesisir. Oke, kita tinggal di daerah pesisir, tepatnya di daerah Padang. Padang. Negara kita apa? Indonesia. Indonesia ini merupakan salah satu negara yang kaya, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Daratan rendah, daratan tinggi terdapat di Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Lalu apa saja ketampanan alam dan potensi kemanfaatannya? Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa ketampanan alam. Yang pertama itu dataran tinggi, rendah, pantai, laut, sungai dan danau. Nah, di sini kita melihat dataran tinggi. Apa saja contoh ketampanan alamnya? Ada sumber mata air, mana? Perkebunan, pertanian. Oke. Ada beberapa ya. Nah, masih ada lagi ternyata apa? Sebutkan. Oke. Nah, begitu juga dengan dataran rendah. Coba kita baca bersama ya. 1. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Nah, sekarang kita masuk ke daerah pantai dan laut. Nah, pantai dan laut juga ternyata memiliki kekayaan alam sebagai berikut ini. Ya. Nah, ini dia beberapa kekayaan alam yang terdapat di pantai dan laut, yaitu ada hutan. Hutan apa? Ikan bakar, air laut, pohon kelapa, rumput laut, laut. Ya. Hutan bakau itu apa, Bu? Bakau itu, Bu? Nah, hutan bakau ini adalah sejenis tanaman yang terdapat di pinggiran, ya, Nak ya. Nah, Pinggiran pantai. oke, lanjut lagi ya. Kita masuk ke daerah Sungai. sungai. Nah, apa itu sungai? Boleh dibaca, Nak? Pemanfaatan sungai yaitu sebagai jalur perdagangan, jalur transportasi, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Ya. Ada yang tahu apa itu PLTA? Pembangkit listrik. Itu. Coba ulang lagi, Re. Pembangkit listrik tenaga air. Oke, itu ya. Pembangkit listrik tenaga air merupakan kepanjangan dari PLTA. Itu adalah pemanfaatan dari sungai. Nah, ini kita lihat lagi. Ternyata sungai ini tidak hanya terbatas pada PLTA, ada jalur transportasi, irigasi, dan olahraga.
Nah, begitu juga dengan danau dan waduk. Nah, sekarang kita masuk lagi ke keanekaragaman sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini terbagi dua. Ada yang diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Apa saja itu? Nah, kita lihat ya. Yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang dihasilkan kembali setelah digunakan. Contohnya tanaman, hewan, air, tanah, dan udara. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Coba dibaca, Rina. Sumber daya alam tidak diperbaharui adalah SDA yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Jumlahnya terbatas dan dapat habis. Butuh ratusan tahun untuk dapat terbentuk kembali. Ya, itu dia. Itu perbedaannya nah ya antara yang dapat diperbaharui dan tidak diperbaharui. Kalau dapat diperbaharui dia akan muncul lagi. Artinya dia butuh waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa saja contoh yang tidak dapat diperbaharui? Nah, coba Rere sebutkan, Rere. Minyak bumi, batu bara, biji besi, emas, tembaga, nikel, dan timah. Ya, sekarang ibu tanya, mana yang paling dekat dengan Muna? Masih pertambangan ini yang sering kamu lihat? Emas. Emas, apa lagi? Minyak. Oh iya, minyak bumi seperti apa wujudnya? Minyak itu. Minyak bumi itu diolah lagi menjadi Bensin. BBM. Bensin. Itu dia. Minyak motor, Bu. Batu bara. Nah, mengapa kita tidak boleh mengeksploitasi alam secara besar-besaran? Nah, coba siapa yang bisa jawab? Eksploitasi itu apa, Bu? Eksploitasi itu sama dengan kita mengambilnya secara besar-besaran, memanfaatkannya secara berlebihan. Siapa? Karena kalau kita ambil Bu, nah rusak alam kita Bu. Kalau rusak alamnya nanti kena bencana. Pintar. Kalau kita terlalu mengambil banyak dari alam tanpa melakukan perbaikan, yang ada malah timbul bencana alam seperti longsor, banjir, atau mungkin yang lainnya, tanah runtuh mungkin, Tanah hutan gundul, Bu. hutan gunung, kebakaran, Ya. ya masih banyak lagi. Nah, sekarang coba ibu mau tanya, kita tinggal di daerah Sumatera Barat. Ya. Di daerah kita ini apa ketampakan alam yang kamu lihat? Pantai. Pantai. Apa lagi? Gunung. Gunung. Oh. Pantai gunung, Bu. Sungai. Nah, kalau pantai yang di Sipopo nak mau yang terkenal nak? Pantai Padang, Taplau, apa lagi? Pantai Mani. Pantai Yamani ini pernah kalian sekian nak? Kalau yang alun pernah ajak mama papa di Iya, Apa sih Bu? Kok masih ibu sih tarui aja ya lama tuh healing gimana ya? Yang ada itu. Jadi amatur. Nah, nah, jadi itu dia ya. Nah, di sini mengenai tadi kita sudah belajar mengenai keanekaragaman dan apa itu kenapa kita tidak boleh mengeksploitasi. Nah, ada upaya yang perlu kita lakukan untuk melestarikan alam. Coba dibaca Sonia. Upaya pelestarian alam. 1. Melakukan reboisasi hutan gundul. Oke, stop. Lanjut Rere. 2. Melakukan budidaya. Oke, yang ketiga Dina. Meningkatkan penggunaan SDA tidak terbatas seperti matahari dan angin. Oke, yang terakhir Roza. Melakukan pembangunan dengan menerapkan AMDAL. Apa itu AMDAL? Analisis mengenai dampak lingkungan. Oke, itu dia ya upaya yang bisa kita lakukan untuk pelestarian alam. Nah, anak-anak ibu, setelah kamu menyaksikan penyajian materi, ibu akan memberikan kamu LKPD. Ibu mau kamu mengerjakannya berpasangan, berkelompok sepasang ya. Berarti Rere dengan Rina, Roza dengan Sonia. Nah, Yang benar
nomor. Berarti kayak 3. Berarti dia menunjukkan soal nomor 3 mendaftar. Nah, cara menjawabnya, misalnya jawabannya adalah merpati. Berarti tulis di sini MERPATI seperti itu ya. Satu kota, satu huruf. Nah, coba silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah. Yang sudah selesai, sekarang Ibu mau salah satu kelompok tampil ke depan dan menampilkan apa hasil diskusinya. Yang lain menyimak penyampaian dari temannya. Oke, yang tampil adalah kelompoknya Sonia. Mana temannya lagi Sonia? Rosa. Nah, Tapi perwakilan, Bu. nggak ada perwakilan satu kelompok tampil sayang. Nah, nomor 1, bagian permukaan bumi yang memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut disebut dataran tinggi. Dataran tinggi, betul ya? Kita coba cek dulu. Dataran tinggi, itu Nah, situ pas ya boleh ya. Berarti dataran tinggi, betul. Ada lagi, dataran yang memiliki ketinggian 200 meter di atas permukaan laut disebut daratan rendah, Bu. Dataran, dataran. Dataran rendah. Oke. Kalau bapaknya gimana? Sama? Nah, berarti baik, kembali lagi nak. Kasih dulu lagi ya. Kumpul, Bu. Nanti gue kumpul ya. Nah, jadi anak ibu, itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita belajar tentang sumber daya alam, keanekaragaman, dan bagaimana upaya pelestariannya. Nah, coba ibu mau cek nih anak ibu, apa yang anak ibu ulang. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Saya, Bu. Apa, Rek? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang ketika dipakai dia akan ada lagi, Bu. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa saja bentuk ketampakan alam yang ada di daerah kita? Coba lihat, Rosa. Pantai, Bu. Ada